Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang banyak atas nikmat yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada pada bab yang ke-48, yaitu Bab Majaa fi khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang akhlak perangai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada hadis yang ke-347, yaitu berkata penulis rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Abi Abdullah Al-Jadali wasmuhu Abdu ibnu Abdin an Aisyata radhiyallahu anha annaha qalat lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaqi wala yajzi bis sayyi'atil as-sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, dia mengatakan menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, dia mengatakan menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq dari Abu Abdullah Al-Jadali, namanya adalah Abdun bin Abdun. Namanya Abdun, nama bapaknya juga Abdun. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang fahish, bukan orang yang buruk perkataannya, ia tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Wala mutafahishan, bukan juga orang yang buruk perangainya, yang keras perbuatannya, yang kasar perbuatannya. Wala sakhaban fil aswaq, bukan juga orang yang suka berteriak, ia mengangkat suaranya di pasar-pasar. Dan wala yajzi bis sayyi'atis sayyi'ah, dan tidak suka membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Nah, akan tetapi beliau lebih suka untuk memaafkan dan mengikhlaskan. Tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini di antara hadis yang menceritakan tentang bagaimana karakter, bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja di antara manusia yang paling mengenal seseorang adalah pasangannya. Suami adalah di antara orang yang paling mengenal istrinya, dan istri adalah orang di antara orang yang paling mengenal suaminya. Nah, dan ini yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa yang pertama, beliau adalah orang yang tidak fahish. Ketika berucap, ketika berkata-kata, kata-katanya itu lembut, ya, bukan kalimat yang kasar, bukan kalimat yang tidak berguna, tapi kalimat yang enak didengarkan oleh orang-orang yang mendengarkannya.
senang didengarkan oleh orang-orang yang bertutur kata dengannya. Nah, dan juga tidak mutafahish. Ya, kadang ada orang yang ucapannya baik tapi perbuatannya tidak sama dengan ucapannya. Nah, perbuatannya buruk, perbuatannya kasar, perbuatannya membuat orang menjauhinya. Nah, padahal kalau ucapan intonasinya baik, nah, nadanya bagus, rendah, tapi perangainya, akhlaknya buruk. Tapi Nabi SAW baik dari segi perkataan maupun perbuatan, dua-duanya itu lembut, tidak kasar, naam, dan juga orang-orang senang dengan akhlak-akhlak yang diperlihatkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, beliau tidak suka mengangkat suara. Ya, termasuk di pasar, di mana kadang-kadang ya di antara tempat yang paling bising, ya di antara tempat yang paling bising yang banyak orang berteriak di dalamnya adalah pasar. Nah, dan itu karena banyaknya orang yang keras suaranya, yang mengangkat suaranya di pasar, sehingga ya dianggap itu sebagai sesuatu yang lumrah. Nah, akan tetapi ketika ada orang yang mampu untuk menahan dirinya dan tidak bersuara keras, tidak mengangkat suaranya termasuk di pasar, maka ini merupakan di antara adab, ya di antara akhlak yang mulia. Nah, di antara akhlak yang mulia, dan ini yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara umum mengangkat suara, berteriak-teriak, ya dimanapun itu secara umum tidak bagus. Termasuk juga adalah di pasar. Nah, kemudian di antara karakter beliau adalah wala yajzi bisayyi'atil as-sayyi'ah. Tidak suka membalas keburukan dengan keburukan yang sama, meskipun dibolehkan. Ya, ketika ada orang yang berbuat buruk, kita membalasnya dengan keburukan yang sama, ini dibolehkan di dalam syariat kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan keburukan adalah keburukan yang serupa. Nah, adalah keburukan yang serupa. Nah, misalnya ada orang yang mencubit, dibalas dengan cubitan, itu boleh. Nah, itu dibolehkan. Atau tendangan dibalas dengan tendangan. Nah, itu dibolehkan. Nah, itu dibolehkan. Atau ucapan, ya ucapan dibalas dengan ucapan, itu juga dibolehkan. Akan tetapi Nabi SAW lebih memilih untuk tidak membalas dengan keburukan yang sama, ya meskipun dibolehkan. Karena dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang memilih untuk memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun ya tentu saja ketika harus membalas, maka beliau akan membalas dengan yang lebih ringan, ya dengan yang lebih ringan. Sebagaimana ya, orang Yahudi yang mendoakan keburukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Assalamu alayka ya Muhammad." Semoga kematian bagimu wahai Muhammad. Semoga keburukan bagimu wahai Muhammad. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa alayka." Ya, tidak dengan kalimat wassamu alayka. Nah, kalau boleh mengatakan wassamu alayka, ini kalimat yang sudah sepadan, ya sudah sama persis. Assalamu alayka dijawab dengan wassamu alayka. Tapi Rasulullah hanya mengatakan wa alayka, ya dengan kalimat yang lebih ringkas lagi, meskipun maknanya sama, yaitu dan semoga keburukan bagimu. Nah, dan ini ya juga pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi
keburukannya lebih ringan daripada keburukan yang diucapkan oleh orang Yahudi. Dan kebanyakannya adalah beliau lebih memilih untuk memaafkan dan berlapang dada terhadap orang yang berbuat keburukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, kemudian hadis yang berikutnya 348, haddatsana Harun bin Ishaq Al-Hamdani qala haddatsana Abdah an Hisham ibn Urwah an Abih an Aisyah qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syai'an qat illa an yujahida fi sabilillah wala daraba khadiman wala imra'atan. Menceritakan kepada kami Harun bin Ishaq Al-Hamdani, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abdah dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul orang lain dengan tangannya. Nah, kecuali dalam jihad fi sabilillah. Kalau jihad tentu saja ini sebuah keharusan. Sebuah keharusan, bahkan bukan saja dengan tangan tapi juga dengan pedang. Tapi selain dari kondisi jihad, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul seseorang dengan tangannya. Kalau dengannya tidak pernah, maka dengan kakinya pasti tidak pernah juga. Karena memukul dengan kaki itu lebih keras daripada memukul dengan tangan. Nah, wala daraba khadiman, bahkan tidak pernah memukul pembantunya, pelayannya, dan juga tidak memukul wanita. Nah, tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara gambaran akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan lebih terperinci lagi tentang perbuatan itu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kasar, tidak pernah memukul orang lain, tidak memukul sahabatnya, dan tidak memukul istrinya, tidak memukul anaknya, dan tidak memukul pelayannya. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, hadisnya Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik sudah berkhidmat menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun dan tidak pernah menegur dengan ucapan yang kasar. Nah, apalagi dengan memukul. Meskipun memukul dibolehkan di dalam syariat pada beberapa kondisi. Misalnya memukul istri yang membangkang kepada suaminya, dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang membekas. Begitu pula memukul anak, memukul anak yang sudah berumur 10 tahun dan tidak mau sholat, boleh untuk dipukul. Nah, tapi di dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi SAW itu tidak pernah memukul orang dengan tangannya. Nah, memukul orang dengan tangannya. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah Nabi SAW di akhir-akhir hayat beliau bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apakah tidak ada di antara kalian, atau apakah ada di antara kalian yang pernah saya zalimi? Kalau ada, maka silahkan membalasnya pada hari ini sebelum datangnya hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak. Nah, maka seorang sahabat maju dan mengatakan, saya wahai Rasulullah, saya pernah dipukul perutnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam meluruskan shaf, dalam meluruskan shaf dalam jihad fi sabilillah. Nah, kemudian Nabi SAW mempersilahkannya untuk mengkisasnya. Kemudian beliau akhirnya membuka bajunya, bagian perutnya. Kemudian ternyata sahabat tersebut mencium perut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa saya hanya ingin menyentuh kulitmu, yang tentu saja perut bukan termasuk kulit yang sering yang akan disentuh ketika bermuamalah. Yang disentuh adalah tangan dan
sekitarnya. Nah, dan memang ya sahabat ini pernah ya ketika Rasulullah meluruskan safnya, ya dia tidak lurus, maka didorong dengan tongkat beliau. Kemudian itu dijadikan sebagai kesempatan bagi sahabat ini untuk ya mendapatkan kemuliaan dengan menyentuh beliau sallallahu alaihi wasallam, menyentuh perut beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain yang mengatakan saya pernah dipukul, saya pernah ditendang dan seterusnya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis yang berikutnya, haddatsana Ahmad bin Abdah Ad-Dabbi qala haddatsana Fudail bin Iyad an Mansur an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiran min mazlamatin zulimaha qattun ma lam yuntahak min maharimillahi ta'ala syai'un فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. Menceritakan kepada kami Ahmad bin Abda Ad-Dabbi, dia mengatakan menceritakan kepada kami Fudail bin Iyad dari Mansur, dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Dia mengatakan saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam balas dendam terhadap haknya. Tidak pernah balas dendam terhadap haknya, terhadap kezaliman yang menimpa dirinya. Nah, tidak pernah beliau balas dendam terhadap kezaliman yang ditujukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, selama bukan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar, dan ketika yang dilanggar adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau adalah orang yang paling marah, orang yang paling murka dengan hal tersebut. Dan tidaklah beliau diberikan dua pilihan, diberikan dua pilihan ini atau itu, kecuali beliau akan memilih yang paling mudah di antara kedua pilihan tersebut selama tidak ada dosa di dalamnya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada perbedaan yang sangat signifikan terhadap sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika yang dilanggar itu adalah hak beliau sebagai seorang manusia atau hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dilanggar itu adalah hak beliau sebagai seorang manusia, ya bukan sebagai seorang nabi, sebagai seorang manusia, maka beliau tidak akan mempersoalkannya. Beliau tidak akan membalasnya. Nah, bagaimana di awal-awal dakwah, ketika orang-orang musyrik banyak mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, banyak menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Fatu Mekah, di mana kaum muslimin dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah dan semua penduduknya tunduk kepada hukum beliau, ternyata beliau pada hari itu memaafkan semua orang-orang musyrik tersebut. Padahal ada Hindun yang sudah berlebihan terhadap paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam, ada orang-orang musyrik yang lain yang dulu pernah menzalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di hari kemenangan itu beliau sama sekali tidak mengatakan, tidak mencari-cari mana ini Hindun, mana ini si fulan dan fulan, mau diberikan pelajaran. Tidak dilakukan yang seperti itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika sudah berada di Madinah, keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang munafik kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk hal yang menjadi hak beliau secara pribadi itu tidak dibesar-besarkan, tidak membalas dendam terhadap
kezaliman tersebut. Nah, akan tetapi jika yang dilanggar itu adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada toleransi. Nah, tidak ada toleransi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti ketika ada seorang wanita dari suku Makhzum, ya, suku yang dihormati, suku yang terpandang. Kemudian orang-orang khawatir, ya, bagaimana mungkin seorang wanita dari Bani Makhzum, seorang wanita yang terpandang, kemudian dipotong tangannya. Ya, sebuah aib bagi suku tersebut. Akhirnya orang-orang berpikir dan datang kepada Usamah, ya, Usamah bin Zaid bin Haritha, meminta syafaat. Wahai Usamah, ya, kita tahu bagaimana kedekatanmu dengan Rasulullah, bagaimana kecintaan Nabi kepadamu. Ya, coba bicara kepada Rasulullah, semoga ada keringanan. Ya, semoga wanita itu tidak dikenakan had potong tangan. Nah, kemudian Usamah pun memberanikan diri untuk berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah, ya, tidak berpikir panjang, langsung marah kepada Usamah dan mengatakan bahwa sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah ketika orang-orang syarif, orang-orang agung, orang-orang terhormat, terpandang di antara mereka yang mencuri, maka mereka akan meninggalkannya, tidak akan memberikan sanksi kepadanya. Tapi kalau orang-orang yang lemah, yang mencuri, maka mereka akan menegakkan qisas, had kepadanya. Demi Allah, sekiranya Fatimah bintu Muhammadin, ya, disebutkan nasabnya, sekiranya Fatimah bintu Muhammadin yang mencuri, maka saya yang akan potong tangannya. Ya, jangan suruh orang lain, saya yang akan potong tangannya. Nah, penegasan bahwa dalam masalah hukum-hukum Allah, masalah hudud, tidak ada syafaat di dalamnya, ya, tidak ada tawar-menawar di dalamnya. Nah, begitu pula dengan perkara-perkara yang lain, ya, ketika Aisyah memasang gorden di rumahnya yang bergambar dengan gambar bernyawa, ketika Rasulullah datang dan melihatnya, beliau langsung marah dan menyuruh Aisyah untuk menurunkan, melepaskan gorden tersebut dan mengatakan bahwa, ya, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar-gambar yang seperti ini, siapapun dia, meskipun Aisyah sebagai istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berbuat salah, berbuat kekeliruan, beliau tegur, ya, dengan teguran yang keras. Dan ini adalah sikap Nabi SAW pada hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan batasan-batasan Allah, maka beliau akan menjadi orang yang paling terdepan, ya, di dalam menegakkan hak tersebut. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah beliau diberikan dua pilihan pada urusan duniawi. Nah, kecuali beliau akan memilih yang paling mudah. Ya, dan ini juga seharusnya menjadi manhaj kita dalam kehidupan. Ya, kalau ada yang pilihan yang sulit dan ada yang pilihan yang mudah, maka ambil pilihan yang mudah. Ya, jangan memberat-beratkan diri kita sendiri. Nah, jangan memberat-beratkan diri kita sendiri pada perkara dunia. Nah, kecuali, ya, kalau memang ternyata dalam perkara yang mudah itu ada dosa di dalamnya, ya, maka tinggalkan dan, ya, pilih jalan yang lebih sulit, dan dia adalah jalan yang selamat, tidak ada penyimpangan di dalamnya. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya 350. Haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Muhammad bin Munkadir an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'dzana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana indahu faqala bi'sa ibnul ashirati aw akhul ashirati thumma adhina lahu fa'alana lahu al-qawl falamma kharaja qultu ya Rasulullah qulta ma qulta thumma alanta lahu al-qawl
faqala ya Aisyah, inna min syarrin nasi man tarakahun nasu aw wada'ahun nasu ittiqa'a fuhsyihi. Menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, dia mengatakan menceritakan kepada kami Sufyan dari Muhammad bin Munkadir, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan seorang laki-laki datang dan meminta izin untuk masuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Aisyah, waktu itu saya ada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, seburuk-buruk kaum. Nah, seburuk-buruk kaum. Artinya beliau sudah mengetahui siapa yang datang ini, dan beliau menggerutu dan mengatakan seburuk-buruk kaum. Kemudian Rasulullah pun mengizinkan orang tersebut masuk. Dan ketika ngobrol dengannya, beliau berbicara dengan kalimat yang halus, yang lembut, tutur kata yang baik. Dan ketika orang tersebut keluar, Aisyah pun heran dan mengatakan, wahai Rasulullah, sebelum kamu mempersilahkan orang tersebut masuk, kamu mengatakan perkataan yang tidak sejalan dengan perkataanmu ketika dia sudah masuk. Ya, ketika dia belum diizinkan masuk, dia masih di luar, kamu mengatakan seburuk-buruk kaum. Dan ketika dia sudah masuk dan berbicara denganmu, kamu malah berbicara dengan sangat lembutnya kepadanya. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia, dijauhi oleh manusia karena tidak mau melihat buruknya perkataannya. Nah, tidak mau mendengarkan ucapannya yang kasar. Ya, ada orang-orang yang seperti itu. Ya, akhirnya orang memilih untuk tidak mau ngobrol dengannya. Memilih kalau dia datang, kalau orang itu datang, maka dia akan pergi. Ya, karena tidak mau, tidak suka dengan obrolannya yang kata-katanya yang pedis, yang tidak beradab, ya, dan seterusnya. Ada orang-orang yang seperti itu. Dan kata Rasulullah, di antara orang yang paling buruk adalah orang yang ditinggalkan oleh orang lain, dijauhi oleh orang lain karena mereka tidak mau berurusan dengan kata-katanya yang kasar. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut pensyarah bahwa ada yang mengatakan orang ini adalah Uyainah bin Hisn, adalah orang yang belum lama masuk Islamnya, dan dia termasuk orang yang kasar ucapannya. Dia termasuk orang yang kasar ucapannya dan dikenal oleh banyak orang bahwa orang ini memang orang yang buruk perangainya, buruk ucapannya. Nah, dan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW sebelum dia masuk, seburuk-buruk kaum, yang dia maksud adalah orang tersebut, ini bukanlah termasuk ghibah yang terlarang, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwa ada ghibah yang dibolehkan, ada 6 ghibah yang dibolehkan. Salah satunya adalah kepada orang yang mudhahir, orang yang terang-terangan dengan kemaksiatannya, orang yang terang-terangan dengan kesalahan-kesalahannya. Nah, dan orang ini adalah orang yang dikenal dengan hal yang seperti itu. Maka Nabi SAW pun mengabarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa bi'sal ashirah atau bi'sa ibnul ashirah, seburuk-buruk kaum. Artinya karakter yang seperti itu karakter yang sangat buruk. Nah, ini juga sebagai tahdziran kepadanya, kepada sikapnya, bahwa sikap tersebut adalah sikap yang tercela, tidak selayaknya dimiliki oleh seorang muslim. Dan ketika dia masuk, beliau berucap yang lembut kepadanya dengan harapan agar orang tersebut bisa berubah. Nah, ketika ada orang yang kasar ucapannya, kemudian dijawab dengan ucapan yang lembut, semoga dengan hal itu dia bisa tersinggung. Semoga dengan hal itu dia bisa tersinggung dan memperbaiki, dan mengoreksi kesalahannya selama ini. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya
Hadis 351 ini hadis yang cukup panjang. Kita bacakan saja terjemahannya. Menceritakan kepada kami Sufyan bin Waqi', dia mengatakan menceritakan kepada kami Jumai' bin Umair dari Abdurrahman al-Ijli, dia mengatakan menceritakan kepada kami seorang laki-laki dari Bani Tamim, dari anaknya Abu Halah, suami dari Khadijah, wa yukna Aba Abdillah, dari Ibnu Abi Halah, dari Hasan bin Ali. Dia mengatakan Al-Husain mengatakan, saya bertanya kepada ayahku tentang sirahnya Nabi SAW ketika beliau bergaul dengan sahabat-sahabatnya. Maka dia mengatakan bahwa Rasulullah adalah orang yang daimul bisyr, orang yang suka tersenyum. Kemudian sahlul khuluq, orang yang legowo dalam bermuamalah dengan orang lain. Layyinul janib, sangat halus perangainya. Kemudian laisa bifadhin wala ghalidh, bukan orang yang keras dan kasar ucapannya. Wala sahabin wala fahash, ia tidak suka berteriak di pasar dan perbuatan yang kasar. Wala ayyabin wala musyah, tidak juga suka mengungkit aibnya orang lain. Yataghafalu amma la yashtahi, beliau tidak akan terlalu mengurusi apa-apa yang tidak beliau senangi. Nah, wala yu'isu minhu rajihi wala yukhayyibu fihi, dan beliau tidak suka mengecewakan orang-orang yang minta kepadanya. Qad taraka nafsahu min thalathin, beliau meninggalkan 3 hal: al-mira', debat; al-ikthar, ia bermegah-megahan; wa ma la ya'ni, dan apa-apa yang tidak penting bagi beliau. Nah, dan wa tarakan nasa min thalathin, dan juga meninggalkan untuk manusia 3 hal: kana la yadhummu ahadan wa la ya'ibuhu, tidak mencela orang dan tidak menggibahnya; wa la yatlubu auratahu, tidak suka mencari-cari aibnya. Jadi tidak suka mencela orang, tidak juga suka mencari-cari kesalahannya. Wala yatakallamu illa fima raja thawabahu, tidak berbicara kecuali ucapan yang beliau harap ada pahala dengan ucapan tersebut. Wa idza takallama atraqa julasa'uhu, ketika beliau berbicara maka orang-orang yang mendengarkannya itu akan diam tenang, seakan-akan di atas kepalanya itu ada burung yang bertengger. Kalau burung itu tidak akan hinggap kecuali di benda yang tenang. Menunjukkan betapa tenangnya, betapa diamnya para sahabat ketika beliau sedang berbicara. Fa idza sakata takallamu la yatanaza'una indahul hadis, dan ketika beliau berbicara, ketika beliau diam, maka sahabat akan berbicara dan mereka tidak akan berdebat di sisi Nabi SAW sampai akhir hadis yang cukup panjang hadis ini. Nah, taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu apa yang kita sebutkan tadi di antara sekian banyak karakter-karakter Nabi SAW. Tidak perlu untuk kita syarah karena agak panjang, dan kita selesaikan bab kita ini. Hadis ke-352. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Muhammad bin Munkadir qala sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul ma su'ila Rasulullah sallam syai'an qat faqala la. Ia menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, dia mengatakan menceritakan kepada kami Sufyan dari Muhammad bin Munkadir, dia mengatakan saya mendengarkan Jabir bin Abdullah mengatakan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dimintai sesuatu kemudian mengatakan tidak. Beliau tidak pernah dimintai sesuatu kemudian mengatakan tidak. Nah, apapun yang diminta kepada beliau maka beliau akan memberi, kecuali ketika beliau tidak memilikinya. Nah, ketika beliau tidak memilikinya, barulah beliau akan mengatakan tidak. Sebagaimana di dalam ayat disebutkan, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Nah, dan tidak berdosa
bagi kamu, ya, ketika datang kepadamu orang-orang mengatakan, berikan kami tunggangan wahai Rasulullah. Ini dalam perang Tabuk. Kemudian kamu mengatakan, la ajidu ma ahmilukum alaih, ya, saya tidak punya apa yang kamu minta itu. Nah, kata Allah, tidak berdosa bagimu wahai Muhammad, ya, ketika kamu mengatakan hal yang seperti itu. Ya, jadi nanti beliau mengatakan tidak kalau memang beliau tidak memilikinya. Nah, dan ya kadang-kadang orang Arab Badui yang kita kenal tidak mengetahui adab, ada yang menghadiahkan kepada beliau hadiah, nah, pakaian. Kemudian datang orang Arab Badui dan meminta pakaian tersebut. Ia mengatakan, Masya Allah, bagus sekali pakaianmu wahai Rasulullah. Ya, Rasulullah memberikan pakaian itu kepada orang Arab Badui tersebut. Ya, padahal itu juga hanya dihadiahkan kepada Nabi SAW. Nah, tapi kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang berikutnya, ya, kita terjemahkan langsung, kita bacakan langsung matanya, bahwa Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dan bertambah kedermawanan beliau pada bulan Ramadan. Nah, dan pada bulan Ramadan Jibril akan datang kepada Rasulullah dan Rasulullah akan menyetorkan hafalan beliau kepada Jibril alaihissalam. Nah, dan beliau SAW adalah lebih dermawan dibandingkan angin yang berhembus. Tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini di antara kedermawanan beliau, apa yang kita sebutkan tadi, bahwa tidak pernah beliau diminta sesuatu kemudian beliau menolaknya, mengatakan tidak. Ya, ini adalah kedermawanan yang luar biasa, dan bertambah lagi kedermawanan beliau pada bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Ya, kebaikan-kebaikan di dalamnya dilipat gandakan, sehingga beliau sudah dermawan sekali. Kalau Ramadan bertambah lagi, ya, kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan di sini bahwa lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Ya, maksudnya adalah angin itu, ya, biasanya akan datang dengan membawa hujan yang akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan buah-buahan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, dan di sini disebutkan bahwa Rasulullah lebih dermawan daripada angin tersebut. Nah, saking dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis ke-355, hadis yang terakhir, ya, kita sebutkan 355, dari Umar bin Khattab, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta sesuatu kepada beliau. Kemudian Nabi mengatakan, saya tidak punya sesuatu yang kamu minta, tapi silahkan, ya, cari di pasar apa yang kamu butuhkan dan nanti saya yang bayar. Taib, sekira demikian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita diberikan taufik, kemudahan untuk berqudwah, ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, terutama dalam hal akhlak beliau di dalam bermuamalah dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.